angin ngegelebu terasa seperti Titanic. Tenenet, 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 tenenet. Aturan dilanggar, malas belajar, masuk kelas malah nyasar, uang boros keluar, kerjaan tak kelar-kelar, ibadah dientar-entar, dinasihati malah inkar, hidupnya liar, suka bikin onar, bikin kumpulan baik bubar, buat hati kesal berdebar-debar. Makanya wajar kalau ada yang ngatain dasar, ngejar, melempar, nyakar. Arato seueutna Bu. Seger. Alhamdulillah. Bu, kalau di Sukasari ini rata-rata mata pencahariannya apa Bu? Apa? Bubuk. Babedug. Oh, babedug. Oh, ngabedug. Oh, ngebedug tuh kerja paruhan ya? Iya. Bukan ngebedug nakolan terus bedug ya? Iya. Rupa-rupa ya Bu, banyak macam-macam. Iya, rata-rata di dunia pertanian ya. Iya. Nah bapak-bapak nih Masya Allah yang setiap hari selalu banting tulang peras keringat demi bisa membeli kosmetik ibu-ibu. Selalu berjuang, panas-panasan, hujan-hujanan, keringetan, tidak peduli seberapa berat perjuangannya, terus ditempuh. Meskipun sibuk terus. Namun di samping semua kesibukan itu, di samping semua perjuangan itu tetap jika tiba sholat 5 waktu harus menjalani sholat 5 waktu. Ke rumah meskipun capek tetap wajib mendidik putra dan putri. Tetap wajib membaca Al-Quran. Nah disinilah kita dididik untuk sabar Bu. Meskipun sibuk tapi ada kewajiban lain, kewajiban ibadah kita dididik untuk bisa sabar dalam menjalani taat. Ibu-ibu pun tidak kalah sibuknya. Betul gak Bu? Betul. Nonton sinetron? Gegero, ngebantuin suami ya Bu. Ngerawat putra putri, beres-beres rumah, rupa-rupa ya Bu. Ada yang jadi ibu RT, rumah tangga, ibu telkom, katel baskom. Hendaklah dibarengi dengan sabar. Nyapu lantai, ngepel lagi, nyuci baju, nyetrika lagi, masak, ngurus anak, tetet. Habis masak, nyuci wajan, habis makan, nyuci piring. Nyuci gak habis-habis. Ibu-ibu kan karoprok, ibu karaos, rumaos, raos. Alhamdulillah. Ibu-ibu seueur kumbaheun wadah, berarti ibu-ibu masih kene gaduh wadah. Ibu-ibu seueur seseuheun, berarti ibu-ibu masuk kene gaduh. Alhamdulillah. Kita tidak tahu Bu, amalan mana yang akan membuat kita masuk surga. Jangan-jangan ibu-ibu nih yang setiap hari rajin sholat, setiap minggu rajin pengajian, ternyata di akhirat bisa masuk surga gara-gara suka masak buat suami, masaknya dienak-enakin, masaknya dimaksimalin. Kita tidak tahu Bu amalan mana yang bisa membuat kita masuk surga. Maka seberat apapun, sebanyak apapun pekerjaannya, kita niatkan lillah, barengi dengan sabar. Kalau kata kolot zaman bahula dikereyeh ya Bu. Kereyeh insya Allah nanti pun selesai. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar membantu segala pekerjaan. Dengan terbiasa bersabar, maka sabar itu akan mendarah daging, menjadi karakter tetap dalam hidup kita. Maka kita belajar sabar sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua, sabar yang kedua adalah sabar menjauhi maksiat. Kalau tadi sabar menjalani taat, sabar ibadah, sekarang sabar menjauhi maksiat. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dunia adalah lahan yang menawarkan segala keindahan di depan mata. Rasa indahnya, rasa senangnya, rasa enaknya, segala kenikmatan dunia hanyalah sementara. Dengan kerlap-kerlipnya dunia menawarkan 4 tak. Harta, tahta, wanita, kuota. 5F, fashion, food, fun, film, pacaran. Sangat menggiurkan syahwat untuk melakukan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak sabar menjauhi maksiat, maka bisa-bisa kita tergoda, Bu. Tergoda, terlena oleh kenikmatan yang sementara. Yang mana kalau lama-kelamaan, hati-hati bisa menjadi bom waktu, sesuatu yang membahayakan diri kita. Kalau misalnya di film-film tuh Bu, Ibu kalau lihat di film, ada kayak film action, ada rudal, pasti orang-orang di sana langsung menjauh. Ada bom menjauh karena takut meledak. Sieun ngebelet. Tapi Bu, kalau bom waktu kita gak tahu ada bom, gak tahu ada bahaya. Jongjon beraktivitas, jongjon terus terlena oleh kenikmatan dunia yang sementara. Padahal bom meledak, akhirnya kita celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Ditambah lagi syaitanir rajim terus berusaha menggoda manusia. Pekerjaan setan itu apa, Bu? Menggoda manusia. Ibu-ibu osok ngagoda, berarti ibu-ibu jalminya, Bu. Kalau setan menggoda kepada keburukan, mengajak manusia untuk kepada jalan yang sesat, jalan yang gelap, jalan yang buruk. Setan, Bu, kalau lagi kerja, kalau lagi usaha, jam 7 pagi datang menggoda bapak-bapak gagal, jam 7 lebih 5 menit itu sudah datang lagi, Bu. Jurus A dipakai menggoda A gagal, jurus B dikeluarin. Jurus B gagal, jurus C dikeluarin. Jurus C gagal, jurus D dikeluarin. Selalu ada cara, tidak pernah menyerah untuk menyesatkan manusia. Di antara satu jurus ampuh yang digunakan oleh setan untuk menyesatkan manusia adalah dengan sifat ghurur. Apa itu ghurur? Ghurur. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, ghurur artinya menyamarkan atas dirinya sendiri dan menunjukkan kepadanya hal-hal yang berlawanan dengan kenyataannya. Atau kalau secara singkatnya, ghurur itu adalah tipu daya. Oh, macam tu lah. Gurur naon tadi, Bu? Tipu daya. Contohnya ini contoh gurur nih, tipu daya setan. Bapak-bapak di kampung Sukasari misalnya kebagian jadwal ngeronda. Kadang ngerondanya pas anis ngaranda. Ngeronda. Jaga malam keliling pakai senter. Sorot sana, sorot sini. Pas nyorot ke gang gelap. Ternyata ada anak muda yang lagi mojok. Dua. Nah ketika Bapak AA yang ngeronda ngeliat kedua anak muda tersebut, maka muncul di hati Bapak mengingkari perbuatan tersebut, sadar. Langsung dinasehati anak mudanya. Tapi hati-hati, bisa saja Bapak sama AA ketika melihat yang sedang melakukan hal senonoh, bukan menegur, malah kabita. Nah hati-hati, itu gurur, tipu daya setan dibolak-balik. Apalagi yang sedang pacarannya, yang sedang mojoknya tadi sudah jelas. Dari awal sudah dibuat gurur oleh setan, sudah sangat ditipu daya. AAA, TTTT, motor-motoran, dua-duaan,
di jalan yang sepi, angin ngegelebuk, terasa seperti Titanic. Tenenet, 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 tenenet. Astagfirullahaladzim. Itulah gurur. Gurur naon tadi Bu? Tipu daya. Yang baik terlihat buruk, yang buruk terlihat baik. Dibolak-balik Bu, sehingga kita sering tertipu. Itu salah satu jurus setan, hati-hati gurur, tipu daya setan bisa menyesatkan kita. Untuk bisa menjauhi maksiat, meninggalkan maksiat, maka kita perlu melatih diri Bu. Perlu apa? Melatih diri. Dengan meningkatkan kesabaran, maka insya Allah kita akan bisa menjauhi maksiat. Kalau motor Bu, ibu-ibu gaduh motor. Aduh. Kalau mobil, ibu-ibu gaduh mobil. Singka peser Bu. Amin. Ibu-ibu kalau lihat mobil lagi kenceng nih Bu, lagi kenceng di jalan, tiba-tiba ada yang berhenti di depan atau mau nabrak sesuatu. Kalau ingin berhenti harus injak apa Bu? Injak rem, digas matu nyeruduknya Bu. Injak rem maka berhenti. Kalau motor mau nabrak tembok, mau nabrak pohon, supaya berhenti langsung tekan rem. Nah kalau manusia mau nabrak maksiat, mau nabrak keburukan, maka segera tekan remnya, segera injak remnya. Remnya ada di mana Bu? Ada di hati. Langsung mengingat Allah, mengingat Allah. Bagaimana supaya kita ingat selalu kepada Allah? Maka kita harus memperbanyak kegiatan-kegiatan yang positif Bu. Hadir ke pengajian, rajin membaca Al-Quran, hobi bersolawat, suka berzikir. Kegiatan-kegiatan yang positif itu akan menjadi rem-rem otomatis Bu untuk hati kita supaya bisa meninggalkan maksiat. Bu, ibu-ibu hoyong jadi jalmi sabar. Hoyong. Kita mau jadi orang sabar atau tidak kembali lagi kepada diri kita Bu. Kalau kitanya mau jadi orang sabar, bersungguh-sungguh, maka Allah akan menjadikan kita orang yang sabar. Pengen maksiat, kita latih diri, sabar. Hoyong maksiat, ditahan. Sabar itu menahan kan Bu? Ditahan. Insya Allah lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang sabar. Makanya ini buat teman-teman ya, TTTT, AAA, ada anak-anak muda, ujang-ujang, neng-neng. Kalau kata kolot zaman baheula nih supaya kita jadi orang baik, jadi anak soleh, jadi orang sabar. Kata kolot zaman baheula tong kabawakeun kunu sakaba-kaba. Naon Bu? Tong kabawakeun kunu sakaba-kaba. Jangan terbawakan oleh yang senonoh, oleh yang tidak-tidak. Aturan dilanggar, malas belajar, masuk kelas malah nyasar, uang boros keluar, kerjaan tak kelar-kelar, ibadah dientar-entar, dinasihati malah inkar, hidupnya liar, suka bikin onar, bikin kumpulan baik bubar, buat hati kesal berdebar-debar. Makanya wajar kalau ada yang ngatain dasar, ngejar, melempar, nyakar. Tak boleh diikuti. Tong kabawakeun kunu sakaba-kaba.